Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani pemirsa rahimakumullah, pemirsa An-Nur Channel. Alhamdulillah, pada kali ini kami akan menyampaikan Sirah Nabawiyah, ya, sebuah buku yang dikarang oleh Safiur Rahman Mubarakfuri, yaitu yang terjemahkan bahasa Indonesia Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Ini insya Allah berisi sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ikuti. Pengantar penulis. Biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan subjek yang sangat mulia dan agung karena bisa mengajarkan kepada umat Islam tentang perkembangan agama Islam dan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul dengan menerima wahyu. Umat Islam juga bisa mempelajari berbagai kesulitan yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya, serta bagaimana mereka bisa berhasil dengan bantuan Allah. Umat Islam yang membaca kehidupan Nabi akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan membaca kisah-kisah manusia lainnya. Mereka akan mengetahui bagaimana Allah mempersiapkan Nabi dalam menjalankan misinya, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, bagaimana ajaran Islam membentengi hati umat Islam pada waktu itu, bagaimana sekelompok kecil umat Islam yang beriman dapat mengalahkan tentara Arab yang paling kuat, dan bagaimana kebenaran Islam menang terhadap kebatilan dan para pengikutnya. Karena itulah biografi Nabi Muhammad ini akan membantu umat Islam untuk lebih memahami agamanya. Karena alasan ini, para akademisi sejak sejak zaman Nabi hingga sekarang sangat berhati-hati dalam menentukan keotentikan sumber-sumber biografi Nabi. Meskipun demikian, tidak semua biografi menggunakan sumber-sumber hasil penelitian yang ada. Banyak yang melakukan penyimpangan dalam menulis kehidupan Nabi, serta menambahkan apapun yang menarik bagi mereka tanpa mempertimbangkan akurasi dan keautentikannya. Akibatnya banyak tulisan mengenai kehidupan Nabi yang berisi informasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan adanya permasalahan ini, banyak yang meminta saya untuk menyusun biografi Nabi yang autentik berdasarkan sumber-sumber yang autentik pula. Saya menerima tugas yang menantang ini dan mulai menyusun biografi ini berdasarkan sumber-sumber berikut: Al-Quran,
tafsir Al-Quran yang otoritatif, hadis Nabi yang autentik, dan biografi yang otoritatif. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umat Islam akan mendapatkan manfaat dari karya ini, dan buku ini akan menjadi sumber berkah di dua dunia. Safiur Rahman Mubarak Puri, 12 Syawal 1415 Hijriah. Ikhwani rahimakumullah, setelah kita mencermati pengantar dari penulis, maka akan kami lanjutkan, yaitu leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masyarakat Arab, nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Pohon nasab Nabi tercatat dengan baik. Beliau terlahir dari keluarga yang nasabnya terhubung dengan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Nasab Nabi adalah sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ketika seluruh sarjana sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, terjadi banyak perselisihan mengenai urutan serta nama masing-masing generasi di antara keduanya. Ibu Nabi adalah Aminah, anak perempuan dari Wahab bin Abdi Manab bin Zuhro bin Kilab. Kilab juga diketahui sebagai leluhur Nabi dari pihak ayah. Disebutkan bahwa nama aslinya adalah Urwa atau Hakim, tetapi dia dikenal sebagai Kilab karena kebiasaannya memburu anjing yang dalam bahasa Arab disebut kilab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afwan pemirsa, kita lanjutkan suku Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku yang dikenal dengan nama Quraisy, suku yang paling dihormati di Arab. Pada dasarnya Quraisy adalah nama keluarga dari Fikhr bin Malik atau Nadir bin Kinanah. Setelah itu keturunannya terkenal dengan nama Quraisy. Suku Quraisy menempati posisi terhormat di semenanjung tersebut. Salah satu anggotanya, Qusay, memiliki peran penting dalam membangun kejayaan sukunya. Nama aslinya adalah Zaid, dan setelah ayahnya meninggal, ibunya mengasingkan diri ke suku Azro di dekat Syria. Di sanalah Qusay dibesarkan. Dia kembali ke Mekah
pada usia mudanya dan menjadi juru kunci Ka'bah. Dengan posisinya yang bergengsi tersebut, dia memiliki kebebasan untuk membukakan pintu Ka'bah kapanpun dan untuk siapa saja yang disukainya. Dia membangun sistem penginapan bagi jamaah haji yang datang ke Mekah, menyiapkan makanan untuk mereka, dan menyajikan minuman yang terbuat dari madu, kurma, dan kismis. Qusay juga membangun rumah di sebelah utara Ka'bah yang diberi nama Dar an-Nadwah, dan disinilah berbagai aktivitas resmi suku tersebut dilaksanakan. Dar an-Nadwah menjadi tempat parlemen suku dan dilangsungkannya pernikahan. Qusay bertanggung jawab atas standar dan senjata suku Quraisy. Tidak seorang pun kecuali dia yang memiliki hak untuk merancang strategi perang. Karena ramah dan bijak, dia dipatuhi oleh anggota sukunya yang di bawah kepemimpinannya mendiami Makkah dan berkembang dari sekelompok orang yang tersebar di sana-sini menjadi masyarakat yang homogen. Demikian, insyaallah nanti kita lanjutkan. Afwan, adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.